Halo sahabat PS, bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi, Kacamata Memahami Dunia. Pada tayangan kali ini, saya akan menjelaskan teori sistem yang dikemukakan oleh Niklas Luhmann. Sebelum menjelaskan bagaimana teori tersebut memahami realitas sosial, saya akan memberikan sebuah ilustrasi secara sederhana bagaimana konsep sistem itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah ilustrasi menarik yang disampaikan dalam pengantar buku Social System yang ditulis oleh Niklas Luhmann. Pengantar tersebut ditulis oleh muridnya Niklas Luhmann bernama Eva Knott. Jadi Knott memberikan sebuah ilustrasi bahwa sistem itu bisa dianalogikan atau diibaratkan pada kegilaan seorang manusia. Seseorang yang mengalami kegilaan sesungguhnya adalah bentuk dari ketidakmampuan orang tersebut untuk menyeleksi, untuk menyederhanakan, dan mereduksi sekian banyak kompleksitas pemikiran yang ada dalam dirinya. Maka ketika dia tidak berhasil atau gagal mengambil sebuah cara pandang tertentu di antara sekian kemungkinan-kemungkinan kompleksitas, maka dia terjebak atau terjatuh dalam sebuah kompleksitas yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Sebaliknya, kewarasan adalah sebuah kemampuan seseorang dalam menyeleksi sekian banyak kompleksitas, kerumitan, sehingga dia bisa memahami situasi dengan pilihan-pilihan kemungkinan yang dia pilih seperti itu. Nah, itulah ilustrasi bagaimana sistem sosial juga bekerja sebagai sebuah proses seleksi, sebagai sebuah proses mengurangi, sebagai sebuah proses diferensiasi di antara kompleksitas-kompleksitas kehidupan, lalu memilih satu bagian tertentu dan dijadikan sebagai sebuah social system. Nah, tokoh yang akan kita bahas pada tayangan kali ini adalah bernama Niklas Luhmann. Sebelum sampai pada bagaimana teori Niklas Luhmann ini menjelaskan tentang teori sistem, saya akan menguraikan secara singkat biografi dari Niklas Luhmann ini. Luhmann lahir di Lüneburg, Jerman pada tahun 1927. Kemudian latar belakang pendidikannya sebenarnya adalah dari bidang hukum ketika dia kuliah di Universitas Freiburg pada tahun 1949. Lalu ada tahapan dari karir pendidikannya yang sangat menentukan ketika Luhmann ini pada tahun 1960-an berkuliah di Harvard University, dan di situ dia bertemu dengan tokoh sosiologi yang sangat populer, yaitu Talcott Parsons. Nah, pada tokoh Parsons inilah kemudian saya akan menjelaskan bagaimana teori sistem yang dibangun oleh Niklas Luhmann. Jadi saya akan membuat komparasi perbandingan antara teori yang dibangun oleh Parsons satu sisi dan teori sistem yang dibangun oleh Niklas Luhmann. Nah, dengan ini juga kita bisa pahami bahwa teori sistem dari Niklas Luhmann ini itu didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh mentornya, yaitu Parsons. Oke, saya mulai dari Parsons dulu. Nah, Parsons menganggap bahwa sistem sosial itu terbentuk dari proses interaksi individu antar individu, kemudian individu tersebut membuat sebuah kesepakatan, dan kesepakatan tersebut kemudian menjadi sebuah nilai bersama yang disebut sebagai common value system atau sistem nilai bersama. Ketika sudah menjadi common value system, maka itu akan menjadi sebuah sistem atau menjadi sebuah struktur sosial. Dan ketika menjadi struktur sosial atau sistem sosial, maka individu menjadi hilang dalam teorinya Parsons. Nah, pada konsep sistem yang dibuat oleh Parsons, bahwa individu adalah merupakan bentuk epifenomena atau tindakan-tindakan individu itu terbentuk karena ada sistem sosial seperti itu. Dalam teori Parsons, sistem itu dipahami sebagai sebuah kesatuan dari bagian-bagian kemudian mewujud menjadi sebuah sistem yang lebih besar. Sehingga analisis yang dilakukan oleh Parsons itu lebih pada yang bersifat makro atau sistem sosial. Sementara individu karena dia adalah merupakan perwujudan yang
dipaksakan oleh adanya sistem, maka individu menjadi tidak ada. Hal lain yang perlu dalam teori sistemnya Parson adalah bahwa struktur sosial tersebut atau sistem sosial seperti itu nanti yang menentukan fungsi dari sebuah sistem sosial. Jadi struktur dulu baru kemudian memunculkan fungsi. Dalam analisisnya Parson ada 4 fungsi yang kemudian muncul sebagai prasyarat sebuah sistem sosial bisa bekerja, yang dikenal dengan agile atau adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Kemudian poin yang lain dari teorinya Parson adalah bahwa kesatuan sistem-sistem yang terdiri dari subsistem itu akan bekerja ketika semua subsistem itu secara fungsional bekerja. Ketika ada satu bagian dalam semua sistem tersebut itu mengalami kerusakan, maka akan berakibat pada keseluruhan sistem seperti itu. Hal yang lain dalam teori Parson adalah bahwa kelanjutan sistem sosial dalam analisisnya Parson itu bersifat dimasuki atau didatangkan atau disupport oleh poin-poin atau hal-hal yang bersifat dari luar, baru kemudian bisa bekerja menjadi sebuah sistem sosial. Ada sebuah analogi yang menarik untuk melihat bagaimana sistem sosial yang dikemukakan oleh Parson. Seperti sebuah kendaraan motor misalnya, yang di situ terdiri dari beberapa subsistem, kemudian menyatu menjadi sebuah sistem, sebuah kendaraan. Nah, bagian-bagian tersebut kemudian membentuk sebuah sistem kendaraan, tetapi hanya bisa bekerja ketika ada asupan dalam bentuk bensin, maka sistemnya bisa bekerja. Dengan demikian, sistem tersebut adalah terbentuk karena ada asupan dari luar ke dalam sistem seperti itu. Nah, dari teori itu kemudian muncul beberapa kritik, diantaranya bahwa teorinya Parson itu mereduksi individu hanya sekedar epifenomena sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya, yang ada adalah sistem sosial. Nah, dari situ saya akan menginjak pada teori yang akan dibahas pada video ini, yaitu tentang teori sistem yang dikemukakan oleh Niklas Luhmann. Menurut Luhmann, sebenarnya pembentukan sistem sosial itu bukan karena ada common value system, bukan ada konsensus di antara tindakan-tindakan individu, tetapi justru terjadi karena ada diferensiasi. Diferensiasilah yang menjadi kunci bahwa sebuah sistem bisa terbentuk. Saya akan ilustrasikan seperti ini. Dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan masyarakat, itu tersedia berbagai macam kompleksitas, berbagai macam kerumitan-kerumitan, maka pembentukan sistem itu dilakukan dengan cara proses menyeleksi dari sekian banyak kompleksitas itu, kemudian dibuat reduksi, dan setelah ada reduksi kemudian ada proses diferensiasi antara lingkungan di mana sistem itu akan muncul, dan jadilah sebuah sistem yang lebih sederhana. Jadi proses sistem itu terbentuk adalah proses yang disebut sebagai organizing complexity, dari unorganized complexity menjadi organized complexity. Jadi realitas sosial itu sangat kompleks, sangat rumit, sangat banyak. Lalu proses pembikinan sistem adalah dengan cara menseleksi berbagai kemungkinan-kemungkinan. Kemudian karena ada proses seleksi, ada bagian-bagian yang direduksi, dan reduksi itu pasti akan membuat proses diferensiasi, pembedaan antara sistem yang mungkin dengan kompleksitas seperti itu. Nah, karena itu menurut Luhmann, sistem sosial adalah sebuah realitas yang kompleks, tetapi dia dibandingkan dengan lingkungan di mana sistem itu muncul, pastilah lingkungannya lebih kompleks. Saya akan ambil contoh seperti ini. Kalau misalnya kita melihat agama sebagai sebuah sistem sosial di Indonesia, maka agama yang sekarang, sistem sosial agama yang sekarang berkembang di Indonesia itu adalah proses penyederhanaan, proses seleksi, proses diferensiasi dari kompleksitas-kompleksitas sistem keagamaan yang ada di Indonesia. Maka muncul sistem keagamaan yang ada sekarang. Nah, konsep lain yang perlu dikemukakan terkait dengan teori sistem dari Niklas Luhmann ini adalah bahwa sistem tersebut itu bersifat swareferensial atau bersifat menghidupi dirinya sendiri. Berbeda dengan Parson,
kata Luhmann, ketika sistem sudah berada menjadi sebuah entitas tersendiri dari sekian banyak hal-hal yang rumit, kemudian dia menyeleksi, kemudian terdiferensiasi menjadi sebuah sistem tertentu, maka sistem tersebut sudah menjadi sebuah sistem yang hidup. Dia akan menghidupi dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini konsep yang lain yang dikemukakan oleh Luhmann adalah bahwa dalam sistem sosial yang dia pahami, dalam teori sistem tersebut bukan atau berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Parson. Jadi sistem tersebut bersifat menghidupi diri sendiri, dia memiliki otonominya sendiri, dan dia bisa kemudian berubah sesuai dengan konteks di mana situasi atau lingkungan itu berlangsung. Jadi sistem yang dipahami oleh Luhmann adalah sesuatu yang hidup dan dia bisa menghidupi dirinya sendiri, dan dia merupakan sebuah proses diferensiasi dengan kompleksitas-kompleksitas kehidupan menjadi sebuah sistem tersendiri. Nah, karena itu analogi yang tepat untuk sistem yang dikemukakan oleh Luhmann adalah seperti tubuh manusia. Bagian-bagian dari tubuh kita adalah subsistem yang di situ kemudian memiliki mekanisme sendiri, bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, analoginya adalah kalau kita melihat sistem sosial dalam kehidupan kita, misalnya tadi saya mencontohkan dengan sistem keagamaan, kita bisa pindah ke sistem pendidikan misalnya. Nah, sistem pendidikan itu adalah sebuah proses seleksi, sebuah proses reduksi dari berbagai macam kompleksitas dalam masyarakat tentang pendidikan, maka kemudian muncul sebuah sistem sosial tertentu, dan itu adalah proses diferensiasi antara sistem yang sudah ada dengan lingkungan di mana sistem itu berada. Jadi ada 3 hal dalam teori sistemnya Luhmann. Pertama, ada sistem itu sendiri, kemudian ada lingkungan, dan ada dunia. Sistem adalah proses penyederhanaan dari kompleksitas kemungkinan-kemungkinan. Kemudian antara sistem dan lingkungan berada dalam sebuah dunia yang kompleksitasnya jauh lebih rumit. Jadi kalau berbicara tentang sistem pendidikan di Indonesia, itu adalah bentuk penyederhanaan, bentuk reduksi, bentuk diferensiasi dari kompleksitas tentang dunia pendidikan, tentang lingkungan kependidikan. Nah, seperti itulah sahabat semua bagaimana kita memahami realitas sosial dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan perspektif teori sistem. Jika sahabat punya pertanyaan, sampaikan pada kolom yang kami sampaikan, dan pastikan tidak ketinggalan channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.